Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baya Syabita Waizara Sojo dengan NPM 117192996. Hari ini saya akan melakukan keterampilan klinis resusitasi cairan. Baik, di sini ada dua kasus. Pertama, untuk kasus pertama, ini suatu hari datang seorang ibu ke IGD membawa anaknya dengan umur 1 bulan, berat badan 4 kg dengan keadaan seperti tidur, refleks tulang negatif, ubun cekung, turgor rendah, dan 2 hari sebelumnya setiap diberi ASI selalu muntah, diare kembung. Biasanya kalau malam kencingnya lebih dari 10 kali, tapi tadi malam hanya sekali dan sedikit. Untuk nadinya cepat, halus, tak teraba, dan nafas dalam. Tindakan apa yang harus segera dilakukan? Untuk pertama-tama, sebelum mulai tindakan, kita harus mempersiapkan kelengkapan alat ini, yaitu seperti sarung tangan, dosimeter, abukat 8G dan 16G, infus set, dan cairan kristal. Lalu dari sini dapat dilihat bahwa pasien mengalami shock hipovolemik. Dari gejalanya seperti selalu muntah, diare, kembung, kencing lebih dari 10 kali, tapi tadi malam hanya sekali dan sedikit. Lalu selanjutnya mengukur derajat dari dehidrasi atau kekurangan cairan ini. Dilihat dari pertama, kita melakukan ini berat badannya ada 4 kg, lalu keadaannya seperti tidur, refleks pupil negatif dan ubun cekung, turgor rendah. Lalu untuk nadinya juga, dari sini dapat ditentukan bahwa derajat dehidrasi pasien sekitar adalah 10%. Lalu selanjutnya menghitung kehilangan cairan yang dialami oleh pasien. Nah, dari sini untuk menghitung kehilangan cairannya, pertama 10% dikali dengan berat badan pasien, yaitu 4 kg. Kita ubah ke dalam gram, berarti 4.000 gram. Ya, ditemukan sekitar 400 cc. Lalu selanjutnya menghitung resusitasi cairan pertama, yaitu dengan memberi cairan kristaloid dengan kadar 20 ml per kilogram berat badan dikali dengan berat badan pasien, yaitu 4 kg, akan ditemukan 80 cc. Ini diberikan 10 hingga 15 menit per jam dan harus habis. Lalu selanjutnya menghitung defisit cairan yang diberikan. Dihitung dengan 400 dikurang 80. 400-nya dari mana? 400-nya dari kehilangan cairan. Tadi kan sudah diberi dengan 80 cc, berarti dihitung sisanya ada 320 cc. Nah, ini diberikan untuk 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya sekitar 50%. 8 jam pertama, 50%-nya berarti sekitar 160 cc. Ini ya maintenance-nya berarti 160 ditambah cairan basal, yaitu 2, dikali dengan berat badan pasien, yaitu 4 kg, dan dikali 8 jam pertama, akan ditemukan 224 cc. Lalu untuk 16 jam berikutnya itu juga 50%, sama dengan cara menghitungnya, yaitu 160 ditambah 2, yaitu cairan basal, dikali dengan berat badan pasien, yaitu 4 kg, dan dikali 16, yaitu dari 16 jam berikutnya nanti, akan ditemukan sekitar 288 cc. Ini cairan yang akan diberikan 8 jam setelah cara resusitasi cairan pertama, dan 288 untuk resusitasi 16 jam berikutnya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kasus 2.
Seorang laki-laki 20 tahun diantar ke puskesmas karena jatuh dari motor. Patah tulang terbuka, kedua bingkai. Darahnya mengalir deras. Di puskesmas, penderita tenang tertidur dan mengeluarkan suara pendukur seperti berkumur-kumur. Nadi arteri radialis cepat 150 kali per menit dan lemah, ujung jari-jarinya dingin, respiratory rate-nya 36 kali per menit, dan pada saat dilakukan pertolongan di UGD, pada korban tersebut didapatkan primary survey-nya A clear, B clear, dan C tekanan darahnya 70. A itu menandakan airway, dan B-nya itu breathing, dan C-nya untuk circulation-nya. Berat badannya 50 kg, dan kehilangan darahnya yaitu diestimasi 2000 ml. Tindakan apa yang harus dilakukan pada pasien? Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mengecek kelengkapan dengan cepat. Kelengkapan alat seperti di kasus pertama, yaitu seperti sarung tangan, tensiometer, buka lubang dan gasket, terus transfusi dan infuset, dan cairan kristalit. Nah, lalu selanjutnya kita mengukur derajat dari kehilangan darah pada pasien. Di sini kita dapat melihat dari ciri-ciri yang ada tanda dari gejala pasien. Di sini nadi arteri radialisnya cepat 150 kali per menit, lalu respiratorinya juga cepat. Lalu untuk berat badannya ini 50 kg, ini sangat dibutuhkan untuk perhitungan nanti. Lalu kehilangan darahnya sekitar 2000 ml. Ini dapat diestimasi bahwa derajat kehilangan darahnya sekitar 40%. Lalu untuk pertama-tama kita mengukur dari estimasi blood volume yang normalnya atau EBV. Normalnya itu karena dia berumur 20 tahun, berarti kita mengukur dengan tetapan 70 ml per kilogram berat badan dikali dengan berat badan pasien yaitu 50 kg akan ditemukan 3.500 cc. Lalu kita mengukur estimasi dari kehilangan darah yaitu dengan EBV yang hilang, ini yang derajatnya dikali dengan EBV normal. Sama berarti 40% dikali dengan tadi sudah ditemukan 3.500 di kilogram berat badan 3.500 cc itu ditemukan sama dengan 1.400 cc. Lalu selanjutnya untuk penanganan pertama dari shock hipovolemik yang diderita pasien karena pasien juga kehilangan banyak darah ya. Penanganan untuk shock hipovolemiknya untuk 1 jam pertama diberi cairan resusitasi cairan pertama yaitu dengan rumus 20 ml per kilogram berat badan dikali dengan berat badan pasien. Itu ditemukan, ini kita kasih judulnya. Penanganan shock hipovolemik. Ada berat badan ya tadi berarti 20 dikali 50 ditemukan 1000 cc. Ini untuk penanganan 1 jam pertama. Lalu selanjutnya menghitung defisit cairan untuk 8 jam dan 16 jam berikutnya. Pertama kita menghitung dulu untuk cairan yang akan diberikan nanti dengan 1.400 dikurang 1.000. Nah, 1.400 ini dari kehilangan cairan tadi kan sudah diganti dengan 1.000 untuk 1 jam pertama, berarti sisa yang akan diperlukan untuk 8 dan 16 jam setelahnya adalah 400 cc. Lalu untuk 8 jam pertama, 8 jam setelahnya, 8 jam nanti itu kadarnya adalah 50%, berarti sekitar 200 cc. Untuk 16 jam nanti juga
Untuk 16 jam berikutnya juga 50% dari pada cairan yang akan diperlukan setelahnya. Itu 200 cc juga. Jadi pertama, untuk 8 jam pertama ini habisnya ada 200 ditambah cairan basalnya. Kedua, kita dikali berat badan pasien dan dikali 8 untuk menentukan 8 jam pertama. Ini akan ditemukan 200 ditambah 800. Hasilnya adalah 1000 cc. Lalu untuk 16 jam ini juga sama 50%, berarti 200 cc yang akan diperlukan dengan rumus 200 ditambah 2 untuk cairan basal dikali 50 kg untuk berat badan pasien dan 16 untuk 16 jam berikutnya. Nah, akan ditemukan 200 ditambah 1600 sama 1800 cc. Jadi sekian dari penghitungan dari resusitasi dua kasus yang berbeda. Yang satu shock hipovolemik dan yang satunya lagi adalah kehilangan darah. Untuk kehilangan darahnya nanti akan dilakukan dengan transfusi darah juga sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari keterampilan klinis resusitasi cairan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.